Kembali di iNews Siang, pemirsa, sebuah pernikahan unik berlangsung di kota Solo, Jawa Tengah. Ya betul sekali, karena sang pengantin ini Stefani tidak diiringi pria dan juga wanita berpakaian beskap, namun didampingi oleh para pria berbadan kekar. Penasaran seperti apa? Kita simak liputan berikut ini. Pernikahan unik pasangan Rio Arnanda, warga Banjarsari, Solo, dengan Dian Nano Ayu Pramesti, warga Kartasura, Sukoharjo, viral di media sosial. Bagaimana tidak, pernikahan yang digelar 10 Januari lalu, pengantin tidak diiringi pria atau wanita berpakaian beskap. Namun diiringi beberapa pria berotot alias binaraga. Tidak puas menjadi pagar bagus saja, di tengah resepsi pernikahan, para pria kekar ini juga berpose memamerkan ototnya kepada para tamu undangan. Pasangan Rio dan Dian sengaja menggunakan para binaraga menjadi pagar bagus. Nah, hal ini dilakukan supaya pesta pernikahan mereka tidak membosankan dan berkesan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Nah, ini unik sekali nih, saya baru pertama kali nih lihat kayak gini, ada groomsman-nya itu pria-pria kekar. Kita akan tanyakan langsung pemirsa kepada pengantin prianya di sini. Sudah ada bergabung bersama kami yaitu Mas Rio Arnanda. Selamat siang Mas Arnanda. Ya, selamat siang Mas. Mas, kenapa nih Mas inspirasinya pendamping pernikahannya itu pria-pria binaragawan seperti itu Mas? Oh ya, selain saya tuh hobinya fitness, saya mencari ide yang berbeda biar pernikahan saya juga terkesan berbeda dari lainnya, Mas. Ini mencari binaragawannya dari mana, Mas Rio? Itu dari teman-teman fitness semua, dari Persatuan PUBG Surakarta. Oh, teman-teman semua. Ada berapa orang total kemarin teman-teman yang jadi pagar bagus? Kemarin tuh ada 4 orang, Mbak. Ada 4 orang. Nah, tapi tanggapan dari istri Anda sendiri melihat seperti ini gimana tanggapannya Mas Rio? Dari istri malah support sekali karena beda dari lainnya juga. Kalau teman-temannya Mas Rio sendiri ketika kemudian pertama dimintai tolong menjadi pagar bagus dengan konsep seperti ini, bagaimana tanggapannya? Mereka sangat effortnya juga mau dan sangat tertarik juga. Tapi tamu-tamu Mas Rio nggak takut ini Mas ngelihat waktu datang tiba-tiba ada 4 orang berbadan kekar gitu di pintu masuk untuk pernikahan Mas Rio? Ya, dari teman-teman tamu malah mereka terkesan beda gitu. Jadi mereka malah ada pertunjukan binaraga di dalam pernikahan. Oke, Mas Rio ini menggelar pernikahan di tengah pandemi. Bagaimana penerapan protokol kesehatannya kemarin? Untuk protokol kesehatan kemarin semua tamu juga pakai masker. Terus untuk yang binaragawan kita sediain face shield sama masker satu-satu. Tapi pada saat perform mereka dilepas. Tapi tetap jaga jarak sesuai prokes. Nah, ada perform apa nih Mas yang ditampilkan oleh teman-teman Mas Rio? Kemarin tuh perform pose ala binaraga gitu, Mas. Jadi kami garis bawahi lagi hanya melepaskan masker dan face shield pada saat perform aja ya Mas ya, tapi sisanya selama acara tetap dipakai maskernya. Betul Baik, sekali, Mbak. Terima kasih banyak Mas Rio sudah berbagi cerita bersama kami. Selamat menempuh hidup baru Mas Rio dan istri. Pemirsa, bencana tak menyurutkan niat untuk mengikat janji sehidup semati dalam ikatan pernikahan. Termasuk pasangan pengantin di Palopo, Sulawesi Selatan yang harus melangsungkan pernikahan di tengah bencana banjir. Banjir tak menjadi halangan bagi pasangan Irfan Sanjaya dan Hasriyanti untuk melangsungkan pernikahan. Senyum bahagia terpancar dari wajah kedua sejoli tersebut walaupun rumah mereka terendam banjir setinggi 60 cm. Tim BPBD membantu mengevakuasi Irfan dan Hasriyanti menggunakan perahu karet ke dataran yang lebih tinggi. Banjir yang melanda perkampungan Marobo, Kelurahan Salubatang, Kecamatan Teluanua, Kota Palopo, Sulawesi Selatan merupakan dampak dari hujan di hulu hingga menyebabkan sungai Salubatang meluap. Juga tidak terlalu deras.
Oh ini banjir dari sungai luapan apa Pak? Luapan dari Selbatang. Dari Selbatang. Kira-kira ada berapa rumah yang terendam di sini Pak? Sekitar berapa ya? 13 ya berapa? Selain merendam rumah, banjir juga memutus akses jalan serta merendam rumah ibadah. Hingga kini warga masih menunggu bantuan dari pemerintah setempat berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Bantuan untuk korban gempa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terus berdatangan. Bantuan kini mulai menyebar ke warga kepulauan di sekitar kabupaten kota. Hari keempat pasca gempa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, bantuan terus berdatangan. Bantuan yang sebelumnya hanya dikirim untuk warga di sekitar kabupaten kota, kini mulai disalurkan bagi warga di kepulauan. Salah satunya Pulau Karampuang yang dihuni sekitar 3.292 jiwa. Warga pulau saat ini memilih untuk mengungsi sementara di atas bukit demi menghindari gempa susulan. Apakah bantuan bagi korban yang terdampak gempa di Mamuju, Sulawesi Barat tercukupi? Dan bagaimana kondisi terkini di sana? Kami sudah terhubung dengan Nana Jamal di Posko Bantuan Makolanal Mamuju, Sulawesi Barat. Selamat siang Nana, bagaimana ketersediaan bantuan bagi warga terdampak gempa? Iya, Stephanie dan juga Wilson, bantuan bagi warga di sekitaran kabupaten kota ini sudah mulai dikerahkan. Dan tidak lupa juga seperti yang baru saja disampaikan bahwa kini giliran bagi masyarakat di kepulauan, yang pertama yaitu di Kepulauan Karampuang yang mulai didistribusikan siang hari tadi dan diserahkan langsung di depan di halaman kantor dari Lanal Mamuju, diserahkan oleh dan Lantamal Makassar, Laksamana Pertama Tri Beni Sukandari. Bantuan-bantuan yang diserahkan ini berupa sembako, bahan pangan, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kebutuhan bagi wanita dan juga balita, di mana dari sekitar 200 kepala keluarga yang berada di Pulau Karampuang ini saat ini memilih mengungsi sementara di atas bukit karena masih takut akan dampak dari gempa yang terjadi. Bahkan dapat kami informasikan kurang dari sejam yang lalu ini kembali terjadi gempa susulan sebesar 3,9 skala Richter yang hanya dirasakan di area sekitar Mamuju, sehingga ini masih memungkinkan bagi warga sekitar untuk tetap berada di tempat pengungsian mereka sementara. Mereka baru hanya akan ke rumah mereka masing-masing di daerah pesisir ini di pagi hari atau di siang hari jika mereka membutuhkan air bersih untuk kebutuhan kebersihan mereka, utamanya bagi anak-anak. Demikian, Stephanie dan Wilson. Baik, terima kasih Nana Jamal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tersangka kasus video syur Gisela Anastasia memenuhi kewajiban lapor ke Polda Metro Jaya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.